Aku berusia 26 tahun. Sebut saja namaku Ferry. Farah, istriku, berusia 24 tahun. Pada hari yang sudah kami tentukan, aku dan istriku berangkat pulang mudik. Penumpang kereta saat itu tidak terlalu penuh. Mungkin karena lebaran masih beberapa hari lagi, sehingga aku dan istriku leluasa beristirahat selama dalam perjalanan. Pada jam setengah 6 pagi, kereta tiba di stasiun tujuan kota kami, dan kami dijemput oleh bapak mertua kami. Beliau tampak sangat bahagia dengan kedatangan kami. Akhirnya kami sampai di rumah tempat tinggal mertuaku. Suasana desa yang tenang langsung terasa, dan ditambah lagi rumah mertua yang besar hanya dihuni oleh bapak dan ibu mertua saja. Anak-anak mereka semuanya sudah pada menikah. Ibu mertuaku yang berusia 48 tahunan menyambut kami dengan hangat. Malamnya setelah melepas lelah dan rasa rindu, kami duduk bersama dan bertukar cerita hingga larut malam. Suasana desa yang sepi membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Dan saat itu, ibu mertuaku membuatkan kami bandrek agar kami lebih segar saat bangun pagi. Kami pun menikmati bandrek buatan ibu mertua yang ternyata sangat enak. Kurang lebih setengah jam kami ngobrol, dan rasa kantuk mulai menghampiri. Istriku pamit untuk tidur terlebih dahulu. Aku mencoba bertahan, tetapi rasa kantuk terlalu berat. Akhirnya, aku pun pamit tidur pada bapak dan ibu mertuaku. Ketika aku sampai di kamar tidur, istriku sudah tidur terlelap. Aku pun segera menyusulnya, karena rasa kantuk yang begitu berat. Tidak lama kemudian aku pun tertidur dan terbangun pada pagi harinya. Aku melihat istriku masih tidur terlelap. Ketika aku pergi ke kamar mandi, aku melihat ada bekas air di lantai yang mengering seperti bekas tumpahan air. Aku teringat mimpiku semalam yang terasa begitu nyata. Hari ketiga, aku tidak ikut pergi jalan-jalan. Hanya istriku dan bapak mertuaku yang ke tempat sanak keluarga. Aku tinggal di rumah dan merenungkan kejadian aneh yang aku alami selama 2 malam terakhir. Aku berpikir mungkin makhluk halus yang menggangguku saat tidur. Tetapi kenapa selalu setelah minum bandrek buatan ibu mertua? Malam itu aku bertekad untuk tidak meminumnya. Malamnya seperti biasa, kami sekeluarga berkumpul dan berbincang-bincang. Ibu mertua kembali memberikan kami bandrek buatannya. Istriku dan bapak mertuaku langsung menghabiskannya, sementara aku berpura-pura meminumnya. Sambil aku berjalan ke dapur dengan alasan ingin ke toilet, padahal membuang bandrek tersebut di sana. Ketika kembali ke ruang keluarga, kurang lebih 30 menit kemudian, aku melihat istriku dan bapak mertuaku mulai mengantuk dan berniat untuk tidur. Anehnya, aku tidak merasa mengantuk sama sekali. Aku pun berpura-pura mengantuk dan pamit ke kamar tidur. Gak lama kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekati kamar kami. Aku pura-pura tidur dan melihat ibu mertuaku membuka pintu kamar dengan hati-hati. Ibu mertuaku mendekati tempat tidur kami. Aku terus berpura-pura tidur karena ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh ibu mertuaku. Dan ternyata, ibu mertuaku melakukan hal yang tidak aku duga. Dia mulai mengelus tubuhku dengan penuh perasaan, seolah-olah aku adalah miliknya.
Aku terus berpura-pura tidur, meskipun aku sebetulnya sadar sepenuhnya. Aku merasa senang, meskipun bingung dan kaget. Ibu mertuaku melanjutkan tindakannya dengan penuh keyakinan bahwa aku tertidur. Setelah beberapa saat, aku tidak bisa menahan diri lagi dan memutuskan untuk mulai berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang dilakukan ibu mertua. Kami berdua akhirnya terlibat dalam hubungan yang penuh Setelah selesai, aku berkata kepada ibu mertua bahwa aku tidak bermimpi dan tidak tidur. Ibu mertuaku terkejut dan meminta maaf. Ibu mertua terkejut dan meminta maaf. Aku mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa aku juga menikmatinya. Maka sejak saat itu kami terlihat dalam hubungan yang istimewa tanpa sepengetahuan istriku. Keesokan paginya, aku bangun dan melihat istriku sudah tidak ada di sampingku. Aku merasa campur aduk antara rasa bersalah dan senang. Hari-hari selanjutnya, hubungan dengan ibu mertua tetap berlanjut hingga kami harus kembali ke kota. Meskipun ada rasa menyesal, kebahagiaan yang aku rasakan mengalahkan rasa bersalah itu. Ketika kami kembali ke kota, ibu mertua tampak sedih melepas kepergian kami. Kisahku dengan ibu mertua berakhir di desa, meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah aku lupakan saat kami kembali ke kota. Hubungan istimewa dengan ibu mertuaku masih terus menghantui pikiranku. Aku mencoba fokus pada kehidupanku sehari-hari, bekerja dan menghabiskan waktu bersama istriku. Namun kenangan malam-malam di desa itu selalu terlintas dalam ontakku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Dia mengatakan bahwa dia merindukan kami dan berharap kami bisa datang berkunjung lagi. Aku merasa campur aduk mendengar permintaannya. Tetapi pada akhirnya aku memutuskan untuk tidak membahasnya dengan istriku dan hanya menanggapinya dengan santai. Hari-hari berlalu dan aku berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Namun suatu malam saat sedang bersantai dengan istriku, aku menerima pesan dari ibu mertuaku. Isi pesannya membuat aku terkejut. Dia mengajak kami untuk kembali berkunjung dalam waktu dekat karena ada acara keluarga yang penting. Dan aku tidak bisa menolak dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke desa pada akhir pekan. Saat kami tiba di desa, ibu mertuaku menyambut kami dengan hangat. Seperti biasa, aku mencoba untuk tetap tenang dan berusaha menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Selama beberapa hari di desa, kami berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, menghadiri acara keluarga dan menghabiskan waktu bersama. Suatu malam, saat istriku sudah tidur, ibu mertuaku mendatangiku di ruang tamu. Dia tampak gelisah dan ingin bicara. Kami pun duduk dan berbicara dengan pelan agar tidak membangunkan siapapun. Ibu mertuaku mengungkapkan perasaannya dan betapa dia merindukan momen-momen bersama yang kami alami sebelumnya. Aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, aku tidak ingin mengkhianati istriku, tetapi di sisi lain perasaanku terhadap ibu mertuaku masih sangat kuat. Aku mencoba menjelaskan bahwa hubungan kami ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Tetapi ibu mertuaku tampak tidak ingin menyerah. Malam itu, meskipun aku berusaha menolak, aku akhirnya kembali terlibat dalam bercocok tanam dengan ibu mertuaku. Setelah kejadian itu, aku merasa sangat bersalah dan bingung. Pada pagi harinya, aku memutuskan untuk berbicara jujur dengan ibu mertuaku.
Aku mengatakan bahwa hubungan ini harus berakhir demi kebaikan semua pihak. Ibu mertuaku tampak kecewa, tetapi dia akhirnya mengerti. Kami berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi dan berusaha menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Saat kami kembali ke kota, aku merasa lega, tetapi juga khawatir dengan kemungkinan ibu mertuaku berubah pikiran. Inilah ceritaku antara aku dan ibu mertuaku. Jangan lupa subscribe channel ini ya, teman-teman. Terima kasih.